tertentu, sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Peta ini dibuat dengan tujuan memberikan informasi tentang ruang suatu wilayah. Bagaimana anak-anak ibu, udah paham? Syukurlah kalau anak-anak ibu semua sudah paham akan peta ini. Peta ini juga merupakan representasi permukaan bumi berupa gambar yang menunjukkan bagaimana suatu tempat itu akan saling terkait oleh jarak, arah, dan ukuran. Seperti gambar yang ada di layar, atau anak-anak ibu bisa melihat sendiri gambar sebuah peta, di mana di sini ada terdapat letak tata peta. Oh ya anak-anak ibu, peta ini terdiri dari dua, yaitu peta umum dan peta khusus, di mana peta umum adalah peta yang menggambarkan hampir semua unsur kenampakan wilayah, dan peta khusus ini disebut juga dengan peta tematik, yaitu merupakan peta yang menggambarkan tema tertentu suatu kenampakan di permukaan bumi. Oh ya anak-anak ibu, di sini peta itu memiliki fungsi loh. Fungsi apa, siapa yang tahu? Oh, Rian. Oke, Rian, silakan. Betul sekali. Peta itu memiliki fungsi sebagai petunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Peta juga berguna loh untuk menunjukkan suatu arah sehingga kita tidak tersesat dalam melalui suatu tempat. Dan peta juga memperlihatkan ukuran jarak atau luas arah suatu tempat di permukaan bumi. Peta menggambarkan bentuk di permukaan bumi sehingga tampak jelas terlihat. Misalnya letak bumi, benua, pulau, sungai, gunung, laut, dan bentuk lainnya anak-anak ibu. Selain itu, peta juga sebagai alat penyedia data tentang potensi suatu wilayah. Misalnya, Pulau Kalimantan memiliki banyak tambang dan Pulau Jawa memiliki banyak persawahan. Dan juga sebagai alat bantu peneliti atau ilmuwan sebagai melakukan survei. Peta digunakan untuk mengetahui kondisi suatu daerah yang akan diteliti. Di antaranya yaitu ada curahan hujan gitu kan di suatu tempat loh anak-anak. Misalnya di daerah anak-anak di mana yang ada curahan hujan hari ini? Ada juga tuh kemarin teman-temannya si Vina kemarin kan bercerita tempatnya kena hujan gitu, curahnya begitu lebat hujan di sana. Baik anak-anak ibu, sebagai alat mempelajari fenomena, misalnya peristiwa sosial, gejala, geografi di permukaan bumi ini. Oh ya anak-anak ibu, peta ini juga memiliki komponen. Ada beberapa komponen yang ada di peta. Yang pertama itu ada judul peta. Judul peta itu merupakan hal yang pertama kali dilihat seorang saat melihat sebuah peta. Biasanya judul peta terletak di bagian tengah peta sendiri. Yang selanjutnya juga ada garis tepi. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian peta dan ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Itu. Yang selanjutnya itu juga ada orientasi anak-anak. Orientasi ini bisa berupa diagram, yaitu diagram itu berupa petunjuk, obsesi pada arah suatu titik. Selanjutnya ada skala peta, yaitu perbandingan jarak antara dua titik sembarangan atau luas wilayah. Di peta jarak sebenarnya dengan satuan ukur yang sama. Oh ya anak-anak ibu, di bagian skala itu terdapat juga 3 pembagiannya. Siapa yang tahu? Oh iya, si Putri. Apa Putri? Betul sekali. Bahwasanya skala itu terdapat 3, yaitu yang pertama skala pecahan numerik, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk angka perbandingan atau pecahan. Misalnya 1:2500. Skala ini menunjukkan bahwa setiap 1 cm pada setiap peta sama dengan 250.000 cm atau 2,5 km pada kondisi sebenarnya anak-anak. Dan yang kedua itu ada garis.
Skala garis ini skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah ruas bilangan, yaitu misalnya ada banding 1/1000 gitu kan, menunjukkan suatu skala itu jarak 1 cm. Yang ketiga ada skala verbal atau skala kalimat loh anak-anak. Skala kalimat ini skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Oh ya, selanjutnya di bagian peta ini juga terdapat legenda atau keterangan peta itu. Keterangan peta itu biasanya ditempatkan pada sisi kiri, kanan, bawah, atas, tepinya juga ada. Tidak mengganggu tampilan secara keseluruhan. Koordinasi garis bujur dan lintangnya itu biasanya ditunjukkan pada satuan derajat. Oh ya anak-anak ibu, simbol peta juga terdapat fenomena dalam bentuk secara informatif digunakan secara simbol. Simbol ini memiliki benda mewakili benda yang sebenarnya yang akan ditunjukkan pada suatu peta itu ya. Anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu tahu warna peta? Apa? Rian? Oke. Bagus sekali Rian. Warna peta itu antara lain yaitu dapat warna dasar coklat untuk menggambarkan relief atau permukaan bumi ini, dan warna dasar yang biru itu menggambarkan wilayah perairan seperti sungai, danau, laut. Warna dasar hijau juga menggambarkan vegetan hutan perkebunan, dan warna merah dan hitam untuk menggambarkan hasil budidaya manusia. Misalnya apa anak-anak ibu? Oh betul sekali si Putri, yaitu misalnya ada jalan, pemukiman, batas wilayah, dan pelabuhan. Warna putih menggambarkan es di permukaan bumi. Sumber data tahun perbuatan, yaitu sumber yang menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sumber peta, kepastian bahwa dasar informasi pada peta akurat. Sumber daya peta biasanya diletakkan bagian bawahnya itu. Pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak, kalau tidak ibu akan memberi anak ibu tugas untuk minggu depan ya. Baik anak-anak ibu, itulah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Oh sekian. Jika tidak ada, kepada ketua Seputri silakan siapkan kita pulang.